Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Sosiologi. Dalam video kali ini, saya akan membahas salah satu mata kuliah yang ada di program studi Sosiologi, yaitu mata kuliah Psikologi Sosial. Apa sih itu psikologi? Apa sih itu sosial, dan apa saja sih yang nantinya akan kita dapatkan ketika kita belajar mata kuliah psikologi sosial. Lebih lanjut, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Pengertian psikologi sosial. Psikologi sosial terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan sosial. Psikologi diartikan sebuah bidang ilmu pengetahuan yang fokus terhadap perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Kemudian, sosial merupakan segala perilaku yang berhubungan dengan hubungan antar individu. Jadi, pengertian psikologi sosial bisa diartikan juga merupakan bidang keilmuan yang mempelajari tentang perilaku dan mental manusia yang berkaitan dengan hubungan antar individu dalam masyarakat. Kemudian konsep dasar psikologi sosial. Interaksi sosial manusia di masyarakat, baik itu antar individu dan kelompok ataupun antar kelompok, memiliki respon kejiwaan. Reaksi kejiwaan seperti sikap, emosional, perhatian, kemauan. Kemudian juga motivasi, harga diri dan lain sebagainya tercakup dalam psikologi sosial. Psikologi sosial merupakan ilmu mengenai proses perkembangan mental manusia sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, psikologi sosial mempelajari hal-hal yang meliputi perilaku manusia dalam konteks sosial. Kemudian, kondisi dalam berinteraksi sosial dipengaruhi tidak hanya oleh proses kejiwaan, namun juga kondisi lingkungan. Faktor lingkungan berlaku seperti norma, nilai, aturan sosial, budaya, cuaca, dan lainnya. Lingkungan tersebut mempengaruhi harga diri, etos kerja, kebanggaan, semangat hidup, ataupun kesadaran orang dalam kehidupan sehari-hari. Peranan keluarga, teman sejawat, dan orang-orang dalam lingkungan juga mendorong prestasi seseorang dalam mencapai keberhasilan. Konsep-konsep dasar psikologi sosial menjadi salah satu bagian dari kajian ilmu sosial sebagai berikut. Pertama, emosi terhadap objek sosial. Emosi dan reaksi emosional dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Ketajaman emosi dan reaksi emosional dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Pengendalian respon emosi sangat penting dalam kehidupan bersosial. Emosi merupakan kajian dari psikologi sosial yang memiliki peranan penting dalam pembentukan perilaku seseorang terhadap respon dari stimulus dalam lingkungan sosial. Bahkan, emosi juga sebagai potensi kepribadian yang perlu dilakukan pembinaan psikologis, misal bisa melalui pendidikan keagamaan. Yang kedua, perhatian. Perhatian atau rasa peka terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan sosial seseorang juga mempengaruhi cara seseorang bersikap terhadap hubungan sosialnya. 3. Minat. Minat atau daya tarik individu terhadap hubungan sosialnya juga berpengaruh terhadap hubungan antar individu dan kelompok. Berkaitan dengan proses interaksi dan pemberian respon, minat muncul dari dalam diri individu dan mungkin bisa dipengaruhi oleh subjek-subjek dari luar seperti keluarga, budaya, dan lingkungan. 4. Kemauan. Kemauan merupakan suatu potensi yang mendorong dalam diri individu untuk memperoleh dan mencapai sesuatu yang diinginkan. Keinginan yang kuat merupakan modal dasar dari suatu pencapaian. Kemauan menjadi landasan yang kuat untuk melakukan sesuatu untuk berprestasi. 5. Motivasi. Motivasi sebagai konsep dasar yang timbul dari dalam diri sendiri dan juga bisa didapatkan dari lingkungan atau orang terdekat. Motivasi merupakan kekuatan yang mampu mendorong kemauan untuk mencapai sesuatu.
Kemudian, motivasi yang keras akan memperkuat perjuangan seseorang individu untuk mencapai apa yang diinginkan. Yang keenam, kecerdasan dalam menanggapi persoalan sosial. Kecerdasan merupakan modal dasar yang ada dalam diri individu masing-masing dan berbeda pada setiap individu. Kemudian juga merupakan modal dasar untuk memecahkan permasalahan sosial yang muncul. Potensi kecerdasan yang karakternya bersifat kognitif akan lebih mudah diukur, sedangkan kecerdasan yang sifatnya afektif lebih sulit diukur dan dievaluasi dengan aspek kecerdasan. Kecerdasan juga sangatlah penting bagi individu untuk menjalani kehidupan dan masalah-masalah hidup yang terus terjadi. Kemudian yang ketujuh, penghayatan. Penghayatan adalah proses kejiwaan yang sifatnya menuntut suasana yang tenang. Proses ini tidak hanya melibatkan sikap merasakan, memperhatikan, menikmati atau lainnya, namun lebih dari itu, hal-hal yang terjadi dalam proses interaksi sosial dirasakan serta diikuti dengan tenang sehingga menimbulkan kesan yang mendalam pada diri masing-masing individu. Proses penghayatan ini dilakukan dalam kondisi penuh kesadaran. Penghayatan penuh akan lebih sulit dilakukan. 8. Kesadaran. Kesadaran perlu ada dalam melakukan suatu tindakan, mengambil keputusan dalam interaksi dengan kehidupan sosial. Kesadaran pada individu ditentukan oleh individu itu sendiri. Setelah melihat apa yang terjadi pada lingkungan sosialnya sebagai respon psikologis yang positif. 9. Harga diri. Harga diri merupakan konsep yang menciptakan manusia sebagai makhluk hidup yang bermartabat. Martabat atau harga diri yang terbina dan terpelihara akan menjadi perhitungan bagi pihak individu dalam memandang individu. Harga diri yang dijatuhkan akan merusak martabat individu dan dimanfaatkan oleh orang lain untuk hal yang tidak positif. 10. Sikap mental. Sikap mental merupakan reaksi yang timbul dari diri masing-masing individu jika ada rangsangan yang datang. Reaksi mental bisa bersifat positif, negatif, dan juga netral. Hal tersebut tergantung pada kondisi diri masing-masing individu, serta bergantung pula pada sifat rangsangan yang datang. Rangsangan yang datang akan direspon oleh individu melalui sikap atau reaksi mental yang bisa dikatakan positif, negatif, ataupun netral. Yang paling terakhir adalah kepribadian. Kepribadian merupakan gagasan yang dinamika, sikap, dan kebiasaan yang dibina oleh potensi biologi secara psikofisiologikal dengan cara sosial ditransmisikan melalui budaya, serta dipadukan dengan kemauan dan tujuan individu berdasarkan keperluan pada lingkungan sosialnya. Kemudian, manfaat mempelajari psikologi sosial. Hadirnya keilmuan psikologi sosial ditunjukkan untuk memberikan manfaat terhadap perubahan perilaku manusia dalam kehidupan bersosial dan juga meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat. Berikut ini adalah manfaat yang didapat dari mempelajari psikologi sosial dan menerapkannya dalam lingkungan yang bermasyarakat. Yang pertama, memberikan gambaran kepada manusia tentang bagaimana menjalin hubungan yang ideal antar sesama manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, mencegah terjadinya konflik di antara kehidupan manusia yang disebabkan oleh ego dari setiap individu dalam hubungannya dengan masyarakat. Ketiga, memberikan solusi ketika konflik muncul di dalam kelompok masyarakat. Dengan psikologi sosial, manusia bisa memahami karakter suatu masyarakat sehingga mudah untuk menemukan solusi dari konflik yang tengah terjadi dalam masyarakat. Dan yang paling terakhir, sebagai pedoman masyarakat dalam mengelola perbedaan antara individu dalam masyarakat dan juga menjadikan perbedaan itu sebagai pemerkuat hubungan sosial dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Baiklah, itu adalah sedikit penjelasan tentang mata kuliah psikologi sosial, dan semoga semua pertanyaan yang hadir di benak teman-teman akan terjawab ketika menonton video ini.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.